Kita tahu Rasulullah SAW selama hidupnya, beliau tidak pernah merayakan hal itu. Para sahabat juga nggak pernah merayakan hal itu. Padahal mereka adalah orang yang paling mencintai Nabi SAW. Juga kadang-kala jemaah yang jadi masalah. Orang di sekitar kita, Anda melihat sendiri ada orang-orang yang merayakan kenduri Maulid Nabi sebagai bentuk cinta kepada Nabi SAW. Kata mereka, tapi dia nggak sholat. Ramadan nggak puasa. Sholat enggak. Puasa enggak. Tapi untuk acara itu seakan-akan menjadi satu hal yang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan akan tercela. Lalu selama ini di masyarakat dia nggak sholat. Kenapa dia nggak tercela? Dia nggak puasa. Nggak tercela. Tapi tidak mengikuti acara itu langsung tercela. Bahkan dianggap orang yang menyimpang, yang sesat, macam-macam. Maka memang tugas kita harus bersabar menghadapi kondisi yang ada. Bagaimana sikap kita ketika mereka ada acara kenduri di rumah tetangga? Kita minta maaf sama mereka. Ana ikut sampaikan mencintai Nabi SAW. Ana akan banyak-banyak salawat kepada Rasul SAW. Dan mohon maaf mungkin Ana nggak bisa ikut acara tersebut. Sampaikan kepada mereka. Ini dengan catatan kita itu orang yang peduli sama tetangga. Jadi seorang yang mengenal sunnah ini harus peduli sama tetangganya. Dia suka berbagi sama mereka, membantu mereka. Ketika mereka bikin acara-acara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW tadi, ya kita minta maaf, insya Allah mereka akan paham. Tapi kalau kita orang yang tertutup, yang nggak bergaul sama tetangga, yang nggak pernah membantu tetangga, ya antum langsung dicap aliran sesat nih. Masa acara yang merupakan cinta kepada Nabi SAW, dia nggak datang. Tapi kalau antum sudah peduli sama mereka, suka membantu mereka, insya Allah mereka akan memaklumi. Dan semoga itu juga jadi pelajaran buat mereka. Bahwa kalau bicara kehidupan bermasyarakat, katanya nggak bersosial dengan masyarakat. Dalam agama kita ada satu tempat sosial yang sering kita remehkan, yaitu rumah Allah Azza wa Jalla. Seharusnya disitulah kumpulnya masyarakat. Berapa kali dalam sehari? Subuh kumpul lagi di sana, ketemu sama kawan-kawannya. Duhur ketemu lagi di sana, asar ketemu lagi di sana, maghrib ketemu lagi di sana, isya ketemu lagi di sana. Itulah tempat bersosial. Kenapa disyariatkan berjamaah, dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Yang ini kadang-kala diremehkan, kemudian muncul acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah, dianggap itulah standar untuk mengetahui orang ini bersosial apa tidak. Maka kita menghargai mereka, kita menghormati mereka, tapi kita tidak hadir dan tidak merayakan acara tersebut karena memang Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mengamalkan hal itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi SAW, esensinya apa sih? Kok kan bicara cinta. Tumbuhkan cinta kepada Nabi SAW sepanjang tahun. Karena kadang-kala ada orang memperingati hari kelahiran, sholat enggak dia? Sholat enggak? Terus apa gitu yang kita inginkan dari hari ini? Maka nasihat kita, nasihat Ana pribadi, ya kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, ia akan melihat bahwasanya Rasul SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Utsman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak. Itu imam-imam besar itu. Maka akan ketahuan kapan awal terjadinya maulid Nabi. Ternyata pada masa imam yang 4 itu juga nggak ada gitu. Maka itu mungkin menjadi bahan renungan buat teman-teman yang mengadakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka berbicara esensi dari maulid adalah cinta kepada Nabi SAW. Iya, seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Kita ajarkan kepada umat. Engkau kan mau membuat mereka ingat sama Nabi SAW. Ingatkan mereka, benar kau ingatkan. Bukan
bukan setahun sekali. Mungkin setiap pekan kita bikin kajian tentang perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan lebih bermanfaat. Karena memang Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini perselisihan sekarang. Ada yang mengatakan bid'ah dhalalah, ada yang mengatakan bid'ah hasanah, bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa posisi kita? Orang awam bingung, Ustaz di mana Ustaz? Ini ulama-ulamanya besar loh Ustaz. Bukan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama tingkat besar. Yang ini juga sama Ustaz. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi SAW, ikutlah sunnahku. Udahlah kalian cari sunnahku. Dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Berpegang teguh dengan yang gigit dengan gigiran kalian. Jadi solusi dari perselisihan ini mengikuti sunnah Nabi SAW. Agar kita nggak terus-terusan khilaf gitu loh. Terus mau gimana Ustaz? Fulan ngomongnya mu'tabar, yang fulan ngomongnya nggak mu'tabar Ustaz. Ikutin sunnah Nabi SAW. Insya Allah kita selamat dan nggak ribut terus ya ma. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semakin kita kesini semakin jauh ya dari masa hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadangkala umat jadi bingung. Bicara maulid Nabi, siapa yang tidak bergembira dengan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Azza wa Jal yang mengutus Rasulnya, menciptakan nabinya sebagai penutup para nabi, sebagai rahmatan lil alamin. Beliau mengatakan innama anar rahmatul muhda. Aku ini rahmat yang dihadiahkan kepada umat ini. Dan rahmat Nabi SAW bukan hanya untuk umat Islam, bahkan lil alamin. Tapi kita melihat memang orang-orang mungkin ada yang mengingkari maulud, ada yang mendakwahkan maulud itu sesuatu yang baik, menghindari itu semua. Yang jelas orang-orang yang mengadakan maulud, insya Allah mereka mengadakan itu karena mereka cinta sama Rasul SAW. Sehingga mereka ingin merayakan hari kelahiran Rasul SAW. Apakah itu diinginkan oleh Nabi SAW? Apakah Nabi SAW di masa hidupnya beliau menyuruh sahabatnya? Oh enggak, Nabi sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk berdakwah, sibuk mengajarkan kebaikan. Berarti ketika engkau cinta sama Nabi SAW, maka sibukkan dirimu dengan berdakwah, dengan mengamalkan perintah Nabi SAW. Abu Bakar tidak merayakan, tapi beliau melanjutkan perjuangan Nabi SAW. Umar bin Khattab juga tidak sibuk merayakan. Utsman bin Affan juga tidak merayakan. Karena memang kita ini bukan umat perayaan kita. Kita umat perjuangan. Kemudian sampai kepada khalifah selanjutnya, sampai kepada imam yang 4. Apakah imam yang 4 ini merayakan? Enggak. Mereka umat perjuangan. Mereka berjuang melanjutkan perjuangan para sahabat. Maka kita pun seharusnya melanjutkan perjuangan. Tidak sibuk dengan perayaan. Sampaikan kepada keluarga. Ya karena memang kita umat perjuangan. Kita umat beramal. Maka kita dengan cara yang baik menyampaikan kepada orang tua kita yang kadang melihat engkau itu nggak cinta sama Nabi SAW. Iya, mereka berpikir memang mencintai Nabi SAW itu dengan merayakan. Kalau tidak merayakan berarti nggak cinta. Tapi ketika kita mau duduk merenungkan apakah benar kecintaan kita kepada Nabi SAW, kadangkala gombal karena tidak terbukti dengan melanjutkan perjuangan Nabi SAW. Kenalkan umat itu kepada Nabi SAW bukan setahun sekali, terus diingatkan. Dan setiap sholat kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Bagaimana kita benar-benar mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu. Saya menerangkan bahwa orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman angkaral maulida faqila lahu," misalnya, "Limada tafrahu bi maulidin nabi?" Apa bisa menjawab? Misalnya kita punya anak, saya beri contoh, punya anaknya keriting, wireng, gendut, raine kok bapaknya lah kira-kira gitu. Iku wae diakekoi seneng kelahiran anak, padahal prospeknya nggak jelas. Sok ben nakal ta ora kok bapaknya ora jelas, iku seneng. Lho iki lahirnya Nabi diseneng-senengno kok dieskali. Artinya maulidu hadzal nabi ini jelas al-maktub bih membawa sa'adatut daren, pasti membawa sa'adatut daren. Lho ono wong seneng kok disoal, itu pakai logika apa? Anak kita yang lahir gak jelas masa depannya aja kita seneng. Kira-kira ngoten logika maulid.
Sebab itu redaksi seneng itu ekstrim tentang beberapa teks, sehingga diredaksikan fatrobu ya halal masani. Toroban itu seneng yang agak kaul, agak berlebihan. Sebetulnya di kamus itu ya agak-agak joget maknanya toroban, tapi kalau tak maknanya gitu masa kiai-kiai joget kan ribet itu. Tapi toroban itu seneng yang sudah tidak terkendali. Jadi toroban itu al-faroh yang melahirkan gerakan tubuh, itu torob. Makanya di situ tidak dikatakan fafrohu tapi fatrobu. Jadi seneng yang sampai melahirkan gerakan tubuh. Ya halal masani. Terus fahazarul yumni gharrat, mongkau tai peparing sing serba barokah. Yumnun ini maknanya kanan. Orang Arab dalam balaghatul Arab, kanan itu simbol kebenaran, simbol keberkahan. Sehingga ketika kebenaran disebut ashabul yamin, ketika salah disebut ashabus shimal. Jadi itu ibarat yang luar biasa. Fahazarul yumni, apa yang dilakukan Nabi itu semuanya berkah. Termasuk ketika Nabi milih amal yang mafdul, yang tidak afdol. Misalnya semua orang itu tawaf itu musyatan, semuanya berjalan. Teorinya al-ajru bi qadri ta'ab. Tapi Nabi itu enggak. Nabi justru tawaf rakiban. Nabi tawaf itu secara berkendara. Dan itu menjadi berkah bagi kita. Karena yang tawaf pakai kursi roda karena uzur itu menjadi punya referensi, karena Nabi tawaf rakiban. Andai kan Nabi saat itu ikut masyian, maka kita bingung cari referensi bagaimana ketika kita tawaf harus berkendara. Sehingga Nabi pilihannya mafdul saja menjadi fadil, fadil menjadi afdol, semuanya berkah. Nah, ini kita nerangkan tentang dalil. Dalil itu petunjuk. Sama ndak harus setuju, tapi ono petunjuk. Begini logikanya. Niki sing ditulis Said Muhammad tentang kitab Al-Ikhtifal. Misalnya gini, ibadah tiap hari baik ndak jawab. Ibadah tiap hari itu baik ndak? Baik. Tapi ternyata selalu ada hari-hari khusus, ya, hari-hari khusus yang dianggap paling baik. Misalnya hari Senin Selasa disunatkan puasa, padahal tidak Senin pun sunat. Begitu juga baca tasbih setiap saat baik, tapi nanti kalau habis asar lebih baik. Di sini kalau waca, inna awalal muhtafilin, muhtafil itu acara haflah, semacam acara maulid. Haflah itu acara besar, itu haflah. Ya sama ini sakit sandurung 10 sakit. Bil maulid huwa sahibul maulid. Yang pertama menggerakkan maulid adalah sahibul maulid. Wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil hadis sahih alladzi rawahu Muslim. Ini kitab Al-Ikhtifal. Lama suila an siyam yaumil isnin. Qala sallallahu alaihi wasallam dzaka yaumun wulidtu fihi. Jadi ketika Nabi ditanya, "Kenapa engkau suka puasa hari Senin?" Oh, karena itu hari yang saya dilahirkan di situ. Berarti apa? Ada penghormatan berdasar hari yang sama. Saya ulang lagi, ada penghormatan berdasar. Kenapa engkau suka puasa hari Senin? Oh, karena di hari itu saya dilahirkan. Ya, logikanya berarti bisa diteruskan. Kenapa kita suka bulan Maulid? Oh, di bulan itu lahirnya Rasulullah. Saya ulang lagi, ini dalil. Anda bisa mencintai Nabi dengan cara yang lain. Jadi sebetulnya Anda harus mencintai Nabi ala NU Maulidan ya Anda. Misalnya ada orang mencintai Nabi dengan cara sedekah, sedekah itu fi'lun Nabi. Ada yang suka meniru Nabi itu, nggak suka ngeliat perempuan-perempuan yang nggak halal, itu juga fi'lun Nabi. Apapun kebaikan itu kan bebas tuh, nggak usah memaksa orang lain cara mencintai Nabi kayak kamu, itu tidak perlu. Fi'lun Nabi itu banyak. Tapi yang jelas ketika Nabi ditanya, kenapa engkau suka puasa hari Senin? Karena di hari itu saya. Artinya gini, mengenang satu peristiwa dengan penanggalan yang terulang itu boleh. Saya ulang lagi, Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi. NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan itu Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya, NU itu termasuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya, Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir nggak punya suami, saking senengnya dalamnya beliau namanya Suwaibah itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau lah, karena pas soleh. Nah
Nanti Selasa Rebo sudah enggak. Itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam, yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi Abu Lahab saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan, sudah Suwaibah kamu pakai saja, sudah biar melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anhul adzabu yaumal isnan. Itu masyhur, idza kana hadza kafiron jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhal lada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita. Nabi itu umur, anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat ya lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Libanon, Palestina, itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak, ini ndak anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bicarakan Yahudi dan Nasrani, karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani, meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Bid'ah ngeten sama tak terang loh. Bukan karena saya orang pesantren, boten. Saya itu lebih hafal banyak hadis dibanding sing sidik-sidik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mas tadumat syariah, yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolal itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Nak terima gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Dalilnya gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ya bela Muhammadiyah, ya bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Tidak ada yang saya bela. Ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih, setelah napa? I'tidal. Sama nak i'tidal ngafat napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu, terus milus samawati wal ardi. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai, Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, ayyukum ya yaqulu hadil kalimah, siapa tadi yang ngelafadzkan kalimat itu? Itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi, kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Takut sekali, terutama yang melafadzkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, enggak kok, enggak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet.
Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Nggak, artinya kan ada kalimat kreatif yang nggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balik ini, ada kalimat yang nggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu udah nggak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kalau yakin umpama Rasulullah pirsa kalau ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Apa meneh gawa Samsung malah ora tahu. Masa Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Terus kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Pokoknya mati urip nak ngimami kulhu, rokaat ula ya kulhu, rokaat saniyah ya kulhu. Sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mereka tiap sholat itu kulhu berhari-hari. Padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerok Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Coba dia tanya, dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawab pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah, tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten. Li'anha sifatullah fa uhibbu an aqra'ahu, makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa innallaha yuhibbu, kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Oh, itu kan bagus sekali, itu gak usah tabarok kulhu. Nggak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya. Dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, oh malah ketoro nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah itu malah salah. Nabi mewajibkan zakat neng tamer. Mau kamus paling goblok maknane tamrin niku kurma. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat. Mergo Nabi ra tau zakati beras. Yo kacau kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita ya aja terus musuhan terus biasa mah. Kulo ge biasa kaya ora ana apa-apa. Wong kulo sing alime biasa. Kulo dituduh bid'ah tenang mawon. Ora usah semangat, hujah ahli sunnah. Ora usah hujah, biasa mawon.